Selamat malam guys, apa kabar kalian di malam hari ini? Gua harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alright guys, bagi kalian yang butuh moge second, silahkan cek di toko online ya. Sekarang banyak sekali moge-moge yang dijual online ya. Ini fenomena yang sangat lucu lah ya. Semenjak adanya statement yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani ya, yang melontarkan statement bahwa efek dari kelakuan tingkah seorang direktur bukan direktur ya, apa namanya ya, Dirjen Pajak guys ya, Dirjen Pajak dalam hal ini Suryo Utomo, Bapak Suryo Utomo, yang dalam foto ini terlihat konvoy ya, dengan klub motor gede ya gitu. Dan ini juga sangat membuat marah Ibu Sri Mulyani tentunya ya, karena memamerkan harta kekayaannya gitu. Dan tentunya si direktur Dirjen Pajak ini, Bapak Suryo Utomo, ini menjadi sorotan juga guys ya. Nah, menjadi sorotan Ibu Menteri juga ya, terkait dengan kelakuannya tersebut. Dan itu tadi guys, gue sampaikan bahwa bagi kalian yang butuh motor gede yang second, pasti murah-murah guys. Atau kalau enggak, lu datang aja deh ke rumahnya pegawai-pegawai Ditjen Pajak, pasti dia akan jual mogenya ya. Dan ini menurut penilaian gua ya, menurut pemahaman gua, ini sesuatu yang sangat bodoh sekali ya, memperlihatkan kebodohannya gitu kan. Karena dengan panik gitu kan, dia nggak memikirkan bahwa dengan kalian menjual motor gede, seandainya ini benar ya, seandainya saja ini benar ada kalian yang menjual, itu adalah kalian sangat bodoh gitu, karena kalian memperlihatkan kebodohan kalian dan kebegoan kalian gitu kan, ketika panik menjual karena ketakutan di audit gitu ya. Jadi ya itulah guys. Kadang-kadang orang kalau udah panik, sepintar apapun dia tetap kelihatannya ya tetap bodoh gitu kan ya. Ya ini seperti inilah kondisinya ya, seperti kalian lihat di sini guys ya. Dari CNBC muncul fenomena moge bekas dijual ramai. Efek dari kasus pajak. Sri Mulyani bubarkan klub motor dari Dirjen Pajak. Dan ujug-ujug moge ramai dijual di online. Lu cek deh di online ya, kalian yang masih butuh kan, ini harganya pasti murah-murah nih. Karena dia pengen cepet laku, takut keburu diaudit. Oke guys, kita lihat informasi perkembangan terkait dengan kelanjutan dari kasusnya si Mario Dandi ini ya, anak pejabat yang arogan ini. Karena kasusnya semakin melebar, jauh meluas kemana-mana guys ya, sehingga ya boleh dikategorikan bahwa kasus si Mario Dandi ini menjadi skala nasional ya, karena di dalamnya banyak terlibat pejabat-pejabat juga, dan mengungkap apa namanya, aset atau kekayaan para pejabat khususnya di Ditjen Pajak yang dinilai janggal gitu ya. Banyak kejanggalan sekali ya di sana, sehingga KPK dalam hal ini turun tangan untuk mengusut kasus tersebut. Walaupun ya menurut gua secara pribadi KPK telat gitu kan, lambat gitu kan. Harusnya KPK kan lebih peka daripada kita sebagai masyarakat yang ya tidak tahu apa-apalah ya. Dan harusnya mereka yang lebih pintar, dan mereka ya itu tugasnya mereka, KPK ya, mengusut ya sebelum kejadian seharusnya ya, seperti itu, bukannya setelah kejadian gitu ya. Ya kalau setelah kejadian ya percuma gitu kan, percuma dalam artian ketika sudah ramai ya baru dia turun gitu kan ya. Tapi ya lebih baik terlambat lah daripada tidak. Oke guys, kita lihat informasinya di Twitter guys ya, let's go. Alright guys, akhirnya guys, siapa si Rafael Alun Trisambodo dipanggil KPK guys ya, dipanggil KPK untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan terkait dengan aset yang dimilikinya senilai 56 miliar tersebut guys ya. Dimana di sini disebutkan di kumparan 2 jam yang lalu, pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo selesai dimintai keterangan untuk mengklarifikasi oleh KPK terkait dengan harta 56 miliar tersebut. Wow, luar biasa guys.
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo memenuhi panggilan KPK Rabu tanggal 1 bulan 3 2023. Rafael akan diperiksa terkait dengan LHKPN miliknya yang dinilai janggal. Oke, guys. Ini dinilai janggal ya. Ini harusnya udah peka ya KPK ini ya. Ex pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo penuhi panggilan KPK pada Rabu tanggal 1 bulan 3. Rafael tampak datang seorang diri dipanggil KPK untuk dimintai keterangan perihal harta janggal. Rafael sendiri pernah disoroti PPATK terkait dengan dugaan cuci uang sejak tahun 2012. Nah terus progresnya gimana nih, follow up-nya ya kalau sudah pernah di apa namanya diduga atau hanya diduga saja mentok selesai gitu ya kasusnya, nggak diterusin gitu ya. Harusnya kan diusut gitu ya, gimana bukannya ditunda, giliran sekarang udah booming barulah diungkap gitu lah ya. Biasa itu guys ya, modus. Aduh, luar biasa nih Indonesia nih. Ini pejabat-pejabat udah seperti kayak gini udah bingung nih. Ini Indonesia mau dibawa kemana nih kalau dengan kondisi seperti ini ya, pejabatnya bingung gue nih. Prihatin gue nih. Sebagai masyarakat ya gue prihatin guys ya, sangat-sangat memprihatinkan dengan kondisi seperti ini. CNN Indonesia, satu hari yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung harta Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan. Menurutnya banyak harta yang dimilikinya oleh anak buahnya. Menurutnya banyaknya harta yang dimiliki oleh anak buahnya tidak cukup masuk akal. Nah terus gimana? Kalau udah tahu seperti itu, kenapa kan nggak dari awal tuh ibu diusutnya, bukan sekarang udah booming barulah ngomong seperti ini gitu kan. Jadi seolah-olah terkesan pencitraan bu, terkesan membela diri gitu kan ya. Dan semakin banyak membela diri kan semakin terlihat kesalahannya, bahwa dia salahnya semakin kelihatan gitu kan. Ya secara tidak langsung ya Bu Sri Mulyani juga ikut andil dalam artian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anak buah di bawahnya itu ya, dengan melakukan pamer harta dan lain sebagainya gitu kan ya. Sebenarnya dilema juga buat Ibu Sri Mulyani ini ya. Di sini terhadap yang bersangkutan Rafael ini doesn't make sense. Kami juga tahu harta itu gak make sense. Saya bilang ke Irjen untuk sampaikan ke publik selama ini Anda kontrol itu. Gitu. Jadi dari awal mungkin udah dikasih tahu. Tapi kan kalau udah tahu tidak make sense, kenapa diam saja gitu kan? Harusnya kan segera diusut atau Bu. Jangan menunggu kasusnya meledak seperti ini barulah rame gitu ya. Jadi ya begitulah guys. Gua nggak bisa banyak ngomong lah, pokoknya ya itulah. Selalu seperti itu guys ya. Jadi ketika belum terungkap diam-diam aja gitu kan, ditutupi. Ketika sudah terungkap, gua udah ngomong dari awal. Seperti itu ya. Itulah pejabat kita guys. Detik.com, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo memenuhi panggilan. Oke, yang tadi guys ya. Dan apa lagi guys informasinya guys di sini ya. Oh ini dia guys nih dari detik.com. Ini yang gue bilang nih, KPK ternyata, oh ini bukan guys, ini mah kasus yang lain, ini mah yang nanti nih gue bikin nih si Eko Darmanto nih. Aduh KPK nih dasar ini ya, gue deh nggak apa-apa deh gue bacain deh. KPK ternyata sudah menyoroti perilaku Kepala Kantor Bea Cukai Jogja Eko Darmanto yang viral pamer harta. KPK memastikan akan memeriksa Eko. Ya ternyata sudah menyoroti. Istilah kapan menyorotinya gitu kan? Ini aduh, kadang lucu juga nih. Pejabat-pejabat kita nih udah dipantau nih, lagi gua pantau gitu kan. Dari dulu gua pantau. Ya itu pantau terus nih nggak ada hasilnya gitu ya. Ya seperti inilah hasilnya guys ya. Aduh, parah guys ya. Apalagi nih guys informasinya ya. Dan ada statement nah ini dia guys nih ya, dari CNN Indonesia. Said Akil sorot kasus Mario, uang haram dimakan anak ya pasti menjadi anak nakal.
Ya, oke lah ya, karena duitnya duit haram gitu ya, dipakai buat makan keluarganya ya gitulah. Jadi efeknya ke anaknya jadi tidak sehat ya. Menurut Said Akil seperti itu ya. Ya seperti itulah guys ya. Aduh, sesuatu juga pasti akan ada dampaknya guys ya. Tinggal menunggu waktu saja sebetulnya sih. Kompas.com, AG itu si Agnes nih ya, pemicu terjadinya kasus ini ya, penganiayaan ya. AG disebut ikut merekam penganiayaan David ya, pakai ponselnya sendiri, sementara polisi sebelumnya bersikukuh penganiayaan direkam oleh seorang. Ini beda keterangan polisi dengan pengacara, maksudnya gimana ini? Beda ya udahlah, nanti luruskan aja di pengadilan lah ya, seperti apa ya hasilnya ya. Jadi menurutnya si AG yang ikut merekam ya, menurut si Sen ya, tetapi dari pengacaranya si Sen lain lagi nih. Aduh, bikin pusing aja nih kasus nih. Ini ngerembet kemana-mana nih kasus nih. Detik.com, Said Akil Siroj akan mengajak warga tak membayar pajak jika terbukti diselewengkan. Dirjen Pajak Suryo Utomo merespon. Ini masih bisa ngomong juga ya. Wah heran ya. Ini pejabat-pejabat kita tebal sekali mukanya ya. Udah ketahuan salahnya gitu kan, bobroknya masih juga bisa membela diri gitu ya. Dan gue setuju nih, dan gue juga dukung nih Akil Siroj ya, Bapak Akil Siroj, dengan itu tadi ada tagar boykot pajak itu ya, biar tahu sebetulnya ya. Dan gue juga kan ya, mungkin kalian juga nggak mau lah ya, uang pajak yang kalian selama ini, kewajiban yang kalian lakukan ini dimanfaatkan, diselewengkan sama mereka ya, karena kita udah capek-capek gitu kan mencari uang untuk membayar pajak gitu kan. Di sisi lain mereka menggunakannya dengan semena-mena, seenak udelnya. CNN Indonesia 8 jam yang lalu, KPK ungkap Rafael Alun beli Rubicon lalu dijual ke kakaknya. Kapan dijualnya guys? Atau jelas atau di sini kapan dijualnya ya. KPK ungkap Rafael Alun beli Rubicon lalu dijual ke kakaknya. Oke. Aduh, ini skenario apa lagi nih? Saksikan catatan demokrasi pamer harta berujung petaka. Oh ini TV One. Oh simak ya guys ya. Di TV One tuh ya. Oke. Jadi gini guys, intinya gini guys ya. Jadi gue sebagai masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat menjadi males gitu ya dalam membayar pajak ya, dan ya begitulah. Ya, mungkin nggak tahu kalian juga apa sama dengan gua ya, seperti itu ya perasaannya ya. PBNU soal kasus Rafael, jangan lampiaskan marah dengan tak bayar pajak. Oh ini PBNU ya, berbeda dengan Bapak Siroj Akil Siroj ya. Di sini Sen sebut AG ikut rekam video aksi brutal Mario aniaya David. Sementara tadi polisi kan lain lagi keterangannya, nggak tahu nih skenario apa nih yang akan dibuat nih. Makanya nih gue di konten ini mau bikin sampai tuntas nih kasus si Mario ini sampai mana nih, gitu kan ya, skenario nya dan endingnya seperti apa gitu kan ya. Apakah penegak hukum berani gitu kan menindak kasus ini gitu kan. Dan apa namanya di sini juga gue sampaikan terkait dengan statement yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ya, terkait dengan mencopot Rafael Alun ini ya. Di sisi lain si Rafael Alun ini kan mengajukan pengunduran diri, tetapi ditolak sama Menteri ya, Ibu Sri Mulyani. Lah terus ngapain memberikan statement dicopot kalau misalkan pengunduran dirinya ditolak gitu kan ya. Jadi ya inilah masih simpang siur guys. Gue juga agak bingung nih antara statement-statement pejabat ini membuat kita sebagai masyarakat menjadi kebingungan. Di sisi lain menterinya Ibu Sri Mulyani ini memberikan statement mencopot jabatannya. Di sisi lain juga menolak pengunduran dirinya. Nah, terus menjadi apa gitu kan, posisinya di mana? Apa tetap menjabat atau seperti apa gitu ya. Tolong dikelirkan lah gitu. Jadi jangan membuat bingung kita sebagai masyarakat. Oke guys, jadi itu sementara terkait dengan update si Mario Dandi ya. Dan gue tetap akan pantau dan monitor nih perkembangannya sampai mana nih. Gue juga penasaran. Kita pantau terus guys ya. Dan
Sekali lagi guys, gue ingatkan kepada kalian nih, khususnya anak-anak pejabat dan pejabatnya juga nih, jangan arogan lah kepada kita sebagai masyarakat, karena kalian bisa duduk di situ berkat kita di sini ya, berkat kita sebagai masyarakat gitu ya. Jadi jangan merasa sok kaya, jangan merasa sok pejabat gitu kan, karena itu semua juga berawal dari kita sebagai masyarakat ya. Karena ketika kalian sudah pensiun tidak menjabat ya, kalian harus kembali lagi sebagai masyarakat biasa ya. Ingat itu guys ya. Jadi jangan merasa sok kaya ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan gue ucapkan selamat malam. Terima kasih.